Haus ya? Oh. Minuman lu? Bukan Juni. Oh, Juni. Ada iklan. Iya. Mengiklankan nggak bayar. Ayo Jun, mulai Jun. Ya, Mami, terkait laporan kemarin sudah sampai mana ya untuk kasusnya atau proses hukumnya sudah lanjut berjalan atau bagaimana? Proses yang mana nih? Yang Kasus yang dengan mana? mantan suami, mohon maaf Mami. Oh, iya. Oke, untuk yang kasus penganiayaan ya, itu sudah berjalan cukup baik. Sudah diproses. Kalau untuk saksi-saksi dari pihak saya sudah selesai dan mungkin terlapor dan saksi terlapor juga akan dipanggil, dan terlapor yang saya dengar dari pihak kepolisian Tangerang sudah dipanggil, sudah di BAP, dan saksi lainnya saya belum tahu ya untuk Frederica. Fred sendiri sudah ada komunikasi belum nih sampai saat ini? Untuk saat ini Fred belum ada. Ya gimana ya, saya sih dengar, saya lihat postingan dari seseorang, ya sedih ya, anak saya kadang ada di Jakarta, tapi tidak ada konfirmasi ke saya, tidak ada say hello. Artinya pihak pelapor kemarin juga sudah datang untuk memenuhi panggilan mantan suami atau bagaimana, Mami? Iya sudah, dari info polisian di Tangerang, pihak terlapor sudah dipanggil, sudah di BAP. Ya bersyukur kooperatif, sedikit mungkin ada masalah waktu kali ya, jadi agak lama lah untuk pihak terlapor datang. Dan saksi untuk Frederica itu yang saya dapetin info masih dikondisikan waktunya dia. Untuk Fred sendiri, Mami mohon maaf sudah mencoba untuk menghubungi pihak manajernya atau orang-orang terdekatnya. Siapa? Mami udah ada komunikasi lewat Gimana ya, kalau ini udah nggak harus saya lagi, karena dulu sebelum ada terlapor, sebelum saya melaporkan kasus-kasus ya permasalahan, saya rasa sudah dari pihak manajemen, dan karena kalian dengar dari Bang Sunan pun, pihak kawan saya, rekan saya, ataupun driver pun, ataupun keluarga saya dari Jawa pun sudah coba mengontak dari pihak manajemen, but tidak ada feedback yang baik, malah dibilang ke supir saya ataupun ke teman saya bukan urusan saya gitu ya. Jadi itu yang saya dengar dari pihak manajemen ya, manajernya sendiri. Nih, kan dengan adanya laporan seperti ini artinya kan nama Fred sendiri terbawa nih Mi di kepolisian gitu. Terus Mami tidak mengkhawatirkan juga dengan karirnya? Ini ya, saya tidak pernah mau menjatuhkan anak, apapun itu persoalan saya selalu keep di dalam rumah tangga saya, sampai perceraian pun publik tidak ada yang tahu. Saya berusaha untuk keep permasalahan saya, tidak ingin diekspos. Tetapi bila saat ini itu terekspos oleh media, oleh kalian, dan karena ini mau tidak mau memang kalian kan pasti akan melihat, dan ini memang harus saya laporkan karena adanya terjadi sesuatu tindakan yang tidak baik ya. Jadi bukan diri saya yang ingin menjatuhkan anakku ya. Jadi permasalahan ini bukan dari saya ya. Saya berusaha sebelum saya laporkan, saya berusaha untuk cari yang terbaik, tetapi sepertinya tidak ada jalan baik. Tapi kalau saya pun tidak melaporkan hal-hal yang begini, menyatakan kepolisian yang sebenarnya yang terjadi, nanti saya dibilang kebohongan ataupun saya berbuat sesuatu yang tidak benar ya. Jadi intinya dalam kasus penganiayaan dan kasus silsilah itu bukan rekayasa ataupun saya mau mencari ataupun mau menjatuhkan anak saya, tidak. Semua ini tidak saya
lakukan karena kebencian saya ataupun kekecewaan saya terhadap anak, tidak. Tapi ini memang harus ditindak. Untuk silsilah adalah harus dilaporkan karena ini adalah sesuatu orang yang membuat pemalsuan data, ya. Ini kan perbuatan yang tidak baik tanpa izin saya, ya. Dan adanya statement yang dari anak saya berkata bahwa sayalah yang meminta, ya, untuk dijadikan adopsi. Cobalah, anak saya sudah besar, sudah menjadi orang yang terkenal, sukses. Mana ada seorang ibu, ya, mau memberikan ataupun menyuruh meminta seseorang, ayo jadiin anak saya adopsi. Tidak, tetapi bila seseorang yang menganggap suatu pun kekeluargaan, karena saya berpikir tidak terlalu jauh, mungkin yes, tapi hanya berupa omongan, tidak berupa data, ya. Nah, orang inilah yang sudah terlalu jauh, terlalu melampaui batas. Jadi maaf, bukan dari sisi saya yang memulaikan, justru dari pihak anak saya lah sendiri. Sebagai ibu, saya pun tidak melarang. Kalau anak kecil, saya pasti akan marah ataupun ini. Anak saya sudah besar dan adalah dia orang yang sangat pintar. Seharusnya dia juga bisa. Bagaimana reaksinya dia? Apakah ini sensitif ke ibunya berkata begini? Ya, saya sebagai ibu, ya lakukan biar bagaimanapun ibu saya adalah ibu kamu. Nah, saya melihat dari posisi anak saya, laporan ke anak saya untuk masalah gelar yang itu awalnya, ya, dan ingin menjadikan anak, dan yang saya dengar dari anak saya sendirilah ingin mensekolahkan anak saya, tapi until now tidak, ya. Saya melihat dan menunggu feedback dari pihak yang menginginkan anak saya. Nah, sebagai ibu, saya bukan orang yang bodoh. Saya mentelusuri diam-diam, meladenkan dari kedua belah pihak ini, antara anak saya dan Ibu Nongki. Saya bukan orang yang bodoh, tapi saya tidak mau marah ataupun melarang antara anak saya dan ini. Tentu bagaimana cara saya untuk mengkhawatirkan apakah ini terjadi, bagaimana ini nanti belakangannya. Nah, terbuktilah adanya surat, ya, dan itu yang sebenarnya sudah melanggar. Saya tidak tahu apakah anak saya memberikan, ya, ataupun intinya saya tidak pernah memberikan ataupun menandatangani sesuatu dokumen untuk mengadopsi. Untuk mengadopsi pasti ada prosedur. Di sini tidak ada. Jangankan surat menyurat, pihak kerajaan ataupun pihak Nongki yang menginginkan anak saya sebagai yang sopan, harusnya bagaimana etikatnya. Kalau Nongkinya pun tidak ada di Indonesia, dia bisa memutuskan perwakilannya. Itu kan kalau yang benar. Nah, itu di situ saya melihat tidak mungkin saya, hey, mana kamu turunin orangnya, kan tidak begitu. Saya melihat sampai di mana mereka ini berdua. Nah, disitulah, jadi jangan salah paham, ya. Ini memang sudah cukup lama mereka berkomunikasi, tapi saya sebagai ibu hanya diam di situ, ya. Jadi statement anak saya cukup mengecewakan anak saya, dan saya tidak mau menjatuhkan anak saya, tapi karena begini, karena kalian kan ingin info, dan ini saya berkata sebenarnya dan ada bukti, itu loh, ya. Dan untuk kasus penganiayaan, saya tidak pernah membuka, tapi ternyata kan ada kekecewaan di situ anak saya yang sudah terlalu sudah tidak menghargai saya lagi sebagai ibunya, ya. Biar bagaimanapun kita saling ribut ya haruslah bagaimana, ya, gitu. Mami, maaf sebelumnya. Mami rasa kecewa apa sih ini saat misalkan sikap itu sekarang tidak mengakui Mami sebagai ibunya dengan seperti itu? Kalau kekecewaan saya, kekecewaan saya rasa sama seperti ibu-ibu di dunia ini. Bila seorang anak yang sudah sukses, jangankan untuk tidak mengakui, bila tidak disapa ataupun ditegur,
ataupun di say hello, bagaimana keadaannya, ataupun kamu sudah makan, itu juga gimana rasanya. Apalagi kalau sudah tidak diakuin, itu udah tentulah kecewa sebagai ibu. Tapi lambat laun saya mencoba untuk bersabar dan ikhlas semua ini, saya serahkan ke Tuhan, dan semoga anak saya ada perubahan, dibukakan mata hatinya. Tentu saya berserah, saya berdoa terus, tidak pernah putus, agar dikasih jalan yang terbaik diri saya dan anak saya untuk bisa balik dan terbuka mata hatinya. Itu saya tetap biar bagaimanapun anak saya melukai hati saya sebagai orang tua, manusia biasa, tentu saya memaafkan. Tuhan aja, Maha Pencipta pun memaafkan sama umatnya yang sudah keterlaluan ataupun banyak berdosa. Apalagi saya lah seorang ibu yang melahirkan dia. Ini kan titipan Tuhan. Jadi saya pasrah, saya balik lagi ke Tuhan. Semua itu adalah Tuhan yang ngatur, dari rezeki, semua anak, semua itu adalah titipan. Mami terakhir komunikasi kapan? Kangen nggak sih ini sama Feb nih sekarang? Kangen sama Feb seperti apa sih? Kangennya Kerinduannya seperti apa? Rindu Mami. Dan terakhir komunikasi? Terakhir komunikasi sebelum saya pergi ke Turki, dan dia mau open waktu itu ke Bali pas mulai ada syuting. Itu masih baik, dia masih say hello, masih pamit, masih hubungan baik, itu aja. Tapi setelah ada keributan, saya ingin holiday dengan saya sendiri, dengan terlibatnya Ibu N ini di dalam kehidupan kita, itu terus berubah. Dan dengan kedekatan anak saya dengan my ex, ya mungkin ya berubahlah anak saya. Yaitu itu terakhir yang saya berkomunikasi dengan baik sampai kita sama-sama sebelum dia pergi ke Bali untuk mendekor kamar mandinya. Saya pun pergi dengan dia, dan saya berusaha mengikuti kemauan dia untuk apa yang dia minta. Dan saya berharap dia pulang pada saat itu dengan hati yang senang, karena saya sudah membereskan kamar-kamarnya dia dengan tangan saya sendiri. Ya, ternyata dugaan saya itu tidak apa yang saya pikirkan. Ya malah yang terakhir itulah yang pulang. Ya setiap pulang dari syuting hanya saya dicuekin itu. Dari Jogja atau apa saya nggak tahu, saya kurang tahu itu. Karena katanya dia sebentar break dan sampah. Itu setelah ada syuting dan masuk ke kamar, saya berpikir dia akan cium tangan dan ucapkan terima kasih, tetapi tidak ada. Dan itulah yang terakhir saya lihat. Dan yang kedua, tanggal 16 itulah dia datang bersama mantan saya untuk mengambil anjingnya secara tidak ada konfirmasi dan cara pemaksaan. Dan itulah keributan yang besar di situ. Yeah.